Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dionysius Farel Arya Pamungkas dengan NPM 245407005 dari TB. Di sini saya akan menjelaskan motor bakar 4 tak bensin dan motor 4 tak diesel. Yang pertama, ada pengertian motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak adalah mesin yang menyelesaikan satu siklus kerja dalam 4 langkah piston. Itu ada isap, kompresi, usaha, dan buang. Disebut 4 tak karena dalam 2 putaran poros engkol terjadi 4 langkah piston. Energi panas dari pembakaran bahan bakar diubah menjadi energi mekanik. Umumnya digunakan pada kendaraan bermotor, genset, dan mesin pertanian. Selanjutnya ada jenis motor bakar 4 tak. Yang pertama itu motor bensin 4 tak menggunakan bahan bakar bensin dan sistem pengapiannya busi. Terus yang kedua itu motor diesel 4 tak menggunakan bahan bakar solar dan sistem pengapiannya kompresi. Selanjutnya ada prinsip kerja motor bakar 4 tak. Yang pertama itu langkah hisap. Di sini piston turun, campuran udara dan bahan bakar itu masuk. Terus yang kedua langkah kompresi. Di sini piston naik, campurannya itu dikompresikan. Terus yang ketiga langkah usaha. Di sini pembakaran terjadi, piston terdorong ke bawah. Langkah buang, selanjutnya ya langkah buang. Di sini dari pembakaran, sisa pembakarannya itu akan dibuang melalui lubang exhaust. Selanjutnya ciri-ciri motor bakar 4 tak. Yang pertama itu menggunakan busi untuk menyalakan campuran bahan bakar dan udara. Yang kedua, campuran bahan bakar udara dan udara diatur oleh karburator atau sistem injeksi bensin atau EFI. Terus yang ketiga itu rasio kompresinya lebih rendah dibandingkan motor bakar diesel, sekitar 8:1 sampai 12:1. Sini motor bakar 4 tak itu suaranya lebih halus dan getarannya bisa dibilang kecil. Selanjutnya ada siklus motor bensin 4 tak. Yang pertama itu langkah hisap. Di sini katup masuk terbuka, terus udara dan bensin itu masuk ke ruang silinder. Yang kedua langkah kompresi. Piston itu menekan campuran hingga volumenya kecil. Terus yang ketiga langkah usaha. Di sini busi memercikan api, lalu terjadi pembakaran dan piston terdorong turun. Yang keempat langkah buang. Di sini katup buang terbuka dan sisa gasnya akan keluar berbentuk asap. Ciri-ciri motor diesel 4 tak. Yang pertama itu tidak menggunakan busi, tapi pembakaran akibat panas dikompresikan. Terus yang kedua itu udara dikompresikan sangat tinggi hingga mencapai suhu 500 sampai 700 derajat Celcius. Selanjutnya yang ketiga itu solar diinjeksikan langsung ke udara panas sehingga terbakar dengan sendirinya. Selanjutnya yang keempat rasio kompresi tinggi sekitar 14:1 sampai 22:1. Yang kelima efisiensi lebih tinggi tetapi juga suaranya lebih keras atau kasar. Siklus motor diesel 4 tak. Yang pertama itu ada langkah hisap. Di sini hanya udara yang masuk ke dalam ruang silinder. Terus yang kedua langkah kompresi. Di sini udara dikompresikan hingga sangat panas. Terus yang ketiga langkah usaha. Solar diinjeksikan lalu terbakar dan piston terdorong turun. Yang keempat langkah buang. Katup buang terbuka dan sisa gas keluar dalam bentuk asap. Di sini ada perbandingan motor bensin dan diesel. Ada bahan bakar. Kalau motor bensin itu menggunakan bensin dan motor diesel itu menggunakan solar. Rasio kompresinya untuk bahan motor bensin 8 sampai 12:1. Untuk
motor diesel itu 14 banding 22, 14 sampai 22 banding 1. Selanjutnya, perbandingan melalui efisiensi bahan bakar. Untuk motor bensin itu rendah dan solar itu tinggi. Untuk getaran dan suara pada motor bensin itu halus, untuk diesel itu lebih kasar. Untuk harga bahan bakar, untuk motor bensin itu lebih mahal, untuk motor diesel itu dibilang murah. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kekurangan motor bensin itu boros bahan bakar. Untuk kelebihannya itu responnya cepat dan suaranya halus. Untuk motor diesel itu kekurangannya ada suaranya keras dan bobotnya berat. Kelebihannya itu torsinya besar dan irit bahan bakar, serta umur mesin itu lebih panjang. Aplikasi motor 4 tak itu yang pertama motor bensin diaplikasikan pada sepeda motor, mobil penumpang, atau alat pertanian ringan. Yang kedua motor diesel diaplikasikan dalam truk, bus, kapal, genset, dan alat berat. Bisa juga alat berat pertanian seperti traktor dan ekskavator. Kesimpulannya, motor bakar 4 tak mengubah energi kimia menjadi energi mekanik melalui 4 langkah kerja. Motor bensin dan diesel memiliki prinsip yang sama, namun berbeda pada cara pembakarannya. Kalau motor bensin itu menggunakan busi, motor diesel itu tidak menggunakan busi. Selanjutnya, pemilihan jenis motor tergantung pada kebutuhan tenaga, efisiensi, dan jenis aplikasi. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya di Yunus Para Arya Pamungkas dengan NPM 24540710005 dari TB. Di sini saya akan menjelaskan motor bakar 2 tak bensin. Yang pertama ada pengertian motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak bensin adalah mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus kerja dalam 2 langkah piston atau satu putaran poros engkol. Umumnya digunakan pada sepeda motor, mesin potong rumput, dan perahu kecil. Mesin ini menghasilkan tenaga besar dengan ukuran mesin yang relatif kecil. Yang kedua ada prinsip kerja motor 2 tak. Di sini satu siklus kerja itu menghasilkan 2 langkah piston. Yang pertama itu ada langkah kompresi dan hisap. Di sini piston naik. Yang kedua langkah usaha dan buang. Di sini piston turun. Setiap putaran poros engkol menghasilkan 1 kali pembakaran. Campuran bahan bakar dan udara dihisap, dikompresi, dan dibakar. Dan gas buang dikeluarkan dalam waktu sangat singkat. Proses kerja tiap langkah dari motor 2 tak. Langkah pertama itu ada kompresi dan hisap. Di sini piston naik dari titik mati bawah ke titik mati atas. Campuran bahan bakar dan udara dikompresi di ruang bakar. Saat piston naik, ruang bakar bawah piston menciptakan kevakuman untuk menghisap campuran baru melalui karburator. Selanjutnya yang kedua ada langkah usaha dan buang. Di sini percikan busi membakar campuran di ruang bakar. Dan tekanan tinggi mendorong piston turun. Saat piston turun, lubang buang terbuka dan gas sisa akan keluar. Bersamaan, campuran baru masuk ke ruang bakar melalui lubang bilas. Selanjutnya ada komponen utama dari motor 2 tak. Yang pertama itu silinder dan piston. Di sini tempat terjadinya pembakaran dan gerakan utama. Selanjutnya yang kedua itu poros engkol atau crankshaft. Di sini berfungsi untuk mengubah gerak naik turun menjadi putaran. Selanjutnya yang ketiga ada karburator. Berfungsi mencampurkan udara dan bensin dengan perbandingan yang tepat, jadi seimbang.
tidak ada lebih, tidak ada kurang. Yang keempat, busi. Busi itu berfungsi untuk memercikan api untuk pembakaran. Yang kelima, lubang bilas, buang dan hisap. Berfungsi untuk mengatur aliran bahan bakar dan gas buang. Yang keenam, crankcase atau ruang engkol. Berfungsi untuk membantu proses hisap dan tekan campuran gas. Selanjutnya ada keunggulan motor dua tak. Yang pertama itu tenaganya lebih besar dibandingkan empat tak dengan kapasitas yang sama. Yang kedua, konstruksinya sederhana dan ringan. Yang ketiga, biaya perawatannya murah. Yang keempat, cocok untuk aplikasi dengan tenaga besar dan bobot ringan. Yang kelima, mampu berputar pada RPM yang tinggi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan motor bakar dua tak. Untuk kelebihan motor bakar dua tak itu yang pertama tenaganya besar, yang kedua konstruksinya sederhana, yang ketiga bobotnya ringan, yang keempat putaran mesinnya tinggi, yang kelima perawatannya mudah dan murah. Selanjutnya kelemahan dari motor bakar dua tak, yang pertama itu konsumsi bahan bakarnya lebih boros, yang kedua emisi gas buangnya lebih tinggi, yang ketiga pelumasannya kurang efisien, yang keempat umur pakai komponen lebih pendek, yang kelima tidak ramah lingkungan. Selanjutnya ada sistem pelumasan motor dua tak. Yang pertama, oli dicampurkan langsung dengan bensin sekitar 1:25 sampai 1:50. Yang kedua, campuran oli dan bensin melumasi piston, crankshaft, dan silinder. Yang ketiga, sebagian oli terbakar bersama bahan bakar. Yang keempat, sistem sederhana tetapi menghasilkan banyak asap. Untuk aplikasi motor bakar dua tak itu yang pertama ada sepeda motor lama, contohnya Yamaha RE King dan Suzuki TS. Yang kedua, mesin tempel perahu kecil. Yang ketiga, genset portable dan sensau. Yang keempat itu ada alat pertanian ringan, contohnya mesin potong rumput dan sprayer. Selanjutnya ada kesimpulan, motor bakar dua tak bensin bekerja dalam dua langkah piston menghasilkan tenaga setiap satu putaran poros engkol. Memiliki tenaga besar dan konstruksinya sederhana, tapi boros bahan bakar dan kurang ramah lingkungan. Tetap digunakan untuk aplikasi yang memerlukan tenaga besar dan ringan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dan kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dino Sifat Ali Pamungkas dengan NPM 24540710005 dari TB. Di sini saya akan menjelaskan penyaluran bahan bakar dengan metode bensin injeksi, bensin karburator, diesel atau solar, dan sistem common rail diesel Boschem pump. Yang pertama itu ada pengertian sistem penyaluran bahan bakar. Penyaluran bahan bakar merupakan sistem yang menyalurkan bahan bakar dari tangki menuju ruang bakar. Tujuannya itu untuk menghasilkan campuran udara dan bahan bakar yang ideal. Terdapat beberapa metode sesuai jenis mesin dan teknologi. Secara umum terbagi menjadi sistem bensin atau karburator dan injeksi dan sistem diesel, common rail, dan Bosch pump. Selanjutnya ada sistem bensin karburator. Karburator itu merupakan alat yang mencampur bahan bakar dengan udara menggunakan efek hisap dari piston. Komponen utama dari karburator itu tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, karburator atau venturi atau pelampung atau jarum atau supplier, dan filter udara. Cara kerjanya yang pertama itu udara masuk melalui filter dan venturi. Yang kedua, tekanan rendah menarik bensin dari sprayer. Yang ketiga, campuran udara dan bensin terbentuk dan masuk ke silinder. Kelebihan dan kekurangan dari karburator. Kelebihannya itu strukturnya sederhana dan mudah diperbaiki. Biaya produksinya juga murah, tidak menggunakan sensor elektronik.
Kekurangannya itu konsumsi bahan bakarnya boros, emisi gas buangnya tinggi, dan campuran udara bahan bakar kurang presisi. Selanjutnya ada sistem injeksi bensin. Sistem bensin injeksi. Sistem injeksi menggunakan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar atau saluran masuk. Dikendalikan oleh ECU. Komponen utama dari sistem bensin injeksi itu ada tangki dan pompa bahan bakar, yaitu filter bahan bakar, injektor, sensor, MA, MAP, TPS, 02, suhu, dan RPM, dan ECU atau Electronic Control Unit. Cara kerja injeksi bensin. Yang pertama, ECU atau Electronic Control Unit menerima data dari berbagai sensor. Yang kedua, ECU menghitung jumlah bahan bakar yang diperlukan. Yang ketiga, injektor menyemprotkan bensin secara presisi. Yang keempat, campuran terbakar efisien di ruang bakar dan menghasilkan yang pertama pembakaran lebih sempurna, yang kedua efisiensi bahan bakar tinggi, dan yang ketiga emisinya rendah. Selanjutnya ada sistem diesel Bos pump. Bos pump adalah sistem injeksi mekanis konvensional pada mesin diesel. Komponen utamanya itu ada tangki bahan bakar, pompa transfer, pompa injeksi Bos, injektor, pipa tekanan tinggi. Cara kerjanya itu pompa Bos menekan bahan bakar ke injektor sesuai urutan silinder. Lalu injektor menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Bos pump. Kelebihannya itu yang pertama kuat dan tahan lama, yang ketiga mudah dirawat, yang kedua mudah dirawat, yang ketiga tidak tergantung sensor elektronik. Terus kekurangannya itu yang pertama ada tekanan injeksinya terbatas, yang kedua efisiensi pembakarannya kurang optimal, yang ketiga emisi gas buangnya tinggi. Selanjutnya ada sistem diesel common rail. Common rail adalah sistem injeksi bahan bakar diesel modern yang menggunakan rel tekanan tinggi untuk mendistribusikan bahan bakar ke setiap injektor secara elektronik. Komponen utamanya yaitu ada pompa tekanan tinggi, rail atau pipa distribusi tekanan tinggi, injektor elektronik, dan ECU serta sensor. Cara kerja common rail yang pertama pompa menghasilkan tekanan sangat tinggi hingga 200 bar. Yang kedua bahan bakar disimpan di rail bersama. Yang ketiga ECU mengontrol waktu dan jumlah penyemprotan tiap injektor. Yang keempat pembakaran menjadi lebih efisien dan bersih. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan common rail. Kelebihannya itu efisiensinya bahan bakar tinggi. Yang kedua emisi gas buangnya rendah. Yang ketiga tenaga mesinnya lebih besar dan halus. Kekurangannya yang pertama biaya perawatannya itu mahal. Yang kedua komponen sensitif terhadap kualitas solar. Yang ketiga membutuhkan sistem elektronik kompleks. Selanjutnya ada perbandingan singkat. Yang pertama, karburator itu jenis mesinnya bensin, teknologinya menggunakan mekanis. Efisiensinya rendah, emisi gas buangnya tinggi, biayanya murah. Selanjutnya ada injeksi bensin, jenis mesinnya bensin, teknologinya elektronik, efisiensinya tinggi, emisinya emisi gasnya rendah, sedangkan biayanya sedang. Selanjutnya ada Bos pump, jenis mesinnya diesel, teknologinya mekanis, efisiensinya sedang, emisinya tinggi, dan biayanya sedang. Yang terakhir ada Comfort Rail, jenis mesinnya diesel, teknologinya elektronik, efisiensinya sangat tinggi, emisinya rendah, dan biayanya mahal. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, sistem penyaluran bahan bakar berpengaruh pada performa dan efisiensi mesin. Yang kedua, perkembangan teknologi mengarah pada sistem injeksi elektronik.
Yang ketiga, common rail dan injeksi bensin merupakan sistem modern dengan pembakaran paling efisien dan ramah lingkungan. Sekian dari saya, Pak. Apabila ada kesalahan kata dan kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Universitas Federal Arya Pamungkas dengan NPM 24540710005 dari TB. Di sini saya akan menjelaskan sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Yang pertama ada pengertian sistem pendinginan. Sistem pendinginan berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tidak terlalu panas atau overheat. Pendinginan juga membantu menjaga kerapatan celah antar komponen mesin. Selanjutnya ada fungsi dari sistem pendinginan. Yang pertama itu menjaga suhu kerja mesin agar tetap stabil. Yang kedua, mencegah kerusakan akibat panas berlebih. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pembakaran. Yang keempat, mengurangi kausan pada komponen mesin. Selanjutnya ada jenis sistem pendinginan. Yang pertama itu pendinginan udara atau air cooling menggunakan sirip, pendingin, dan kipas. Selanjutnya pendinginan air atau water cooling menggunakan air radiator dan cairan pendingin. Selanjutnya ada komponen sistem pendinginan air dan udara. Untuk sistem pendinginan air itu yang pertama ada radiator, tutup radiator, pompa air, termostat, kipas pendingin, dan selang serta saluran air pendingin. Untuk komponen sistem pendinginan udara, yang pertama ada sistem pendingin atau cooling fins, yang kedua kipas pendingin atau cooling fan, yang ketiga selubung kipas atau fan shop atau cooling. Selanjutnya ada penyaluran udara, selanjutnya ada termostat udara, yang terakhir ada tutup pendingin mesin, tutup pelindung mesin atau engine cover. Cara kerja sistem pendinginan air dan udara. Untuk cara kerja sistem pendinginan air itu yang pertama, air pendingin menyerap panas dari mesin. Lalu air panas mengalir ke radiator. Selanjutnya udara melewati radiator dan membuang panas. Yang terakhir, air yang sudah dingin kembali ke mesin. Selanjutnya ada cara kerja sistem pendinginan udara. Yang pertama, panas dihasilkan dari proses pembakaran di dalam mesin. Selanjutnya, panas tersebut disalurkan ke dinding silinder dan kepala silinder. Selanjutnya, sirip pendingin atau cooling fins menyerap dan memperluas area pembuangan panas. Yang ketiga, kipas pendingin menggembuskan udara ke arah sirip pendingin. Yang kelima, udara yang mengalir membawa panas keluar dari mesin ke lingkungan. Yang terakhir, suhu mesin tetap stabil karena panas terus dibuang melalui aliran udara. Selanjutnya, perawatan sistem pelumasan dan pendinginan. Untuk perawatan yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, periksa level oli dan air radiator secara berkala. Yang kedua, ganti oli dan filter sesuai jadwal. Yang ketiga, pastikan tidak ada kebocoran pada selang atau gasket. Terus yang terakhir, bersihkan radiator dari kotoran dan karat. Selanjutnya ada pengertian sistem pelumasan. Sistem pelumasan adalah sistem yang memasok oli ke bagian-bagian mesin yang bergerak. Tujuannya yaitu untuk mengurangi gesekan antar komponen logam, untuk menghindari keausan. Oli juga membantu mendinginkan dan membersihkan mesin dari kotoran. Selanjutnya ada fungsi sistem pelumasan. Sistem pelumasan yang pertama itu mengurangi gesekan dan keausan. Yang kedua, mendinginkan komponen mesin. Yang ketiga, membersihkan kotoran atau serpihan logam akibat gesekan antar logam. Yang keempat, mencegah karat dan korosi. Yang kelima, menyegel ruang antar piston dan silinder. Selanjutnya ada jenis sistem pelumasan.
Jenis yang pertama itu pelumasan percik atau splash system digunakan pada mesin kecil. Yang kedua, pelumasan tekan atau pressure system digunakan pada mesin besar. Yang ketiga, pelumasan campuran atau combined system, gabungan dari percik dan tekan. Selanjutnya ada komponen sistem pelumasan. Yang pertama itu bak oli. Fungsinya itu sebagai tempat penampung oli mesin. Oli yang sudah bersirkulasi kembali ke bak oli untuk didinginkan dan digunakan lagi. Selanjutnya pompa oli bertugas memompa oli dari bak oli ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan agar semua komponen mesin terlapisi oli secara merata. Selanjutnya ada filter oli, menyaring kotoran, serpihan logam, dan endapan dari oli sebelum oli disalurkan kembali ke bagian mesin agar tidak merusak komponen. Selanjutnya ada saluran oli atau oil line, merupakan jalur atau pipa yang mengalirkan oli dari pompa menuju bagian-bagian mesin seperti poros engkol, camshaft, dan piston. Selanjutnya ada katup tekan. Katup tekan ini berfungsi mengatur tekanan oli agar tetap stabil. Bila tekanan terlalu tinggi, katup ini akan membuka untuk mencegah kerusakan pada sistem pelumasan. Yang terakhir ada pendingin oli atau oil cooler. Pendingin oli ini berfungsi menurunkan suhu oli yang sudah panas akibat gesekan dari logam di dalam mesin, sehingga kualitas oli tetap baik dan tidak cepat rusak. Selanjutnya ada cara kerja sistem pelumasan. Yang pertama itu oli disedot dari bak oli oleh pompa. Oli mesin berada di dasar mesin, tepatnya di bak oli yang berfungsi sebagai tempat penampung utama. Yang kedua, pompa oli menyedot oli dari bak oli. Saat mesin hidup, pompa oli bekerja menghisap oli dari bak oli dan menyalurkannya ke seluruh sistem pelumasan dengan tekanan tertentu. Selanjutnya ada oli melewati filter oli. Sebelum menuju ke bagian mesin, oli disaring oleh filter oli untuk menghilangkan kotoran atau partikel logam agar tidak merusak komponen. Cara kerja selanjutnya yaitu oli dialirkan ke bagian-bagian mesin. Melalui saluran oli dialirkan ke komponen penting seperti crankshaft atau poros engkol, camshaft, dinding silinder, bantalan, dan katup untuk mengurangi gesekan antar logam dan mengurangi keausan. Selanjutnya ada tekanan oli diatur oleh katup tekan. Jika tekanan oli terlalu tinggi, katup tekan akan terbuka dan mengembalikan sebagian oli ke bak oli atau penyimpanan oli agar tekanan tetap stabil. Selanjutnya, oli melewati pendingin oli atau oil cooler. Pada beberapa mesin, oli yang sudah panas akan dialirkan melalui pendinginan oli untuk menurunkan suhu sebelum kembali ke bak oli. Selanjutnya, dan yang terakhir, oli kembali ke bak oli. Setelah melumasi semua bagian, oli yang telah digunakan turun kembali ke bak oli untuk dipompa dan digunakan kembali dalam siklus berikutnya. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu sistem pelumasan dan pendinginan berperan penting dalam menjaga performa dan umur mesin. Yang kedua, keduanya saling mendukung untuk mencegah kerusakan akibat panas dan gesekan antar logam atau komponen dari mesin. Yang terakhir, perawatan rutin sangat penting agar sistem tetap berfungsi secara optimal dan baik. Sekian video dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinus Faral Arya Pamungkas dengan NPM 2454071005 dari TB. Di sini saya akan menjelaskan sistem kelistrikan pada motor bakar.
Yang pertama itu ada pengertian sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan pada motor bakar adalah rangkaian komponen listrik yang berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan arus listrik. Digunakan untuk menyalakan mesin, penerangan, dan sistem kontrol. Mengandalkan baterai atau aki, alternator, dan rangkaian kabel. Selanjutnya ada fungsi sistem kelistrikan. Yang pertama itu menyediakan arus listrik untuk sistem pengapian. Yang kedua menghidupkan motor starter. Yang ketiga menyediakan energi listrik untuk lampu dan instrumen kendaraan. Yang keempat mengisi kembali daya baterai. Yang kelima menunjang sistem elektronik seperti ECU, sensor, dan aktuator. Selanjutnya ada komponen utama dari sistem kelistrikan. Yang pertama itu ada aki atau baterai, fungsinya menyimpan arus listrik DC untuk digunakan saat mesin belum hidup. Yang kedua, menyediakan tenaga bagi sistem starter, pengapian, dan penerangan awal. Cara kerja aki ini menghasilkan listrik melalui reaksi kimia antar cairan elektrolit dan pelat timbal di dalamnya. Yang kedua ada alternator atau generator. Fungsinya menghasilkan listrik saat mesin hidup. Perannya mengubah energi mekanik dari putaran mesin menjadi energi listrik AC, lalu diubah menjadi DC untuk mengisi aki dan menyuplai arus sistem kelistrikan. Komponen utama dari alternator itu ada rotor, stator, dioda penyearah, dan regulator. Selanjutnya ada regulator tegangan atau voltage regulator. Fungsinya menjaga tegangan listrik yang dihasilkan alternator tetap stabil dan mencegah kelebihan tegangan yang bisa merusak aki atau komponen listrik lainnya. Selanjutnya ada kunci kontak, berfungsi menghubungkan dan memutus arus listrik dari aki ke sistem kendaraan. Posisi utamanya ada off, on, ACC atau aksesoris, dan start. Perannya mengatur aliran listrik ke dalam sistem pengapian, starter, dan aksesoris kendaraan. Yang kelima ada skring dan relay. Skring itu berfungsi melindungi rangkaian listrik dari arus berlebih dengan cara memutus arus jika terjadi konsleting. Yang kedua relay berfungsi sebagai saklar otomatis yang menggunakan arus kecil untuk mengontrol arus besar, misalnya pada sistem starter atau lampu utama. Yang keenam ada motor starter, berfungsi mengubah energi listrik dari aki menjadi energi mekanik untuk memutar poros engkol, pertama kali agar mesin hidup. Perannya menggerakkan flywheel sehingga proses pembakaran dapat dimulai. Yang tujuh, sistem pengapian. Fungsinya menghasilkan percikan api pada busi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara. Komponennya ada koil pengapian, CDI atau ECU, kabel busi, dan busi. Selanjutnya ada sistem penerangan dan indikator. Fungsinya memberikan cahaya dan informasi kepada pengemudi dan pengguna jalan lain. Contohnya lampu depan, lampu sen, lampu rem, speedometer, indikator oli, bahan bakar, dan suhu mesin. Selanjutnya ada sistem pengapian. Sistem pengapian itu berfungsi menghasilkan percikan api di busi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Komponennya ada baterai, koil pengapian, ECU, dan busi. Jenisnya, yang pertama itu ada sistem pengapian konvensional, menggunakan platina atau breaker point dan kondensator untuk memutus arus primer pada koil pengapian. Saat platina membuka, terjadi loncatan bunga api pada busi. Kelemahannya dari sistem pengapian konvensional itu perawatan sering karena platina cepat aus dan pengapian kurang stabil pada putaran tinggi. Yang kedua, sistem pengapian CDI atau kapasitor
charge ignition, menggunakan kapasitor atau kondensator elektronik untuk menyimpan energi listrik bertegangan tinggi yang dilepaskan dengan cepat ke koil pengapian. Tidak memakai platina, diganti dengan komponen elektronik seperti SCR atau Silicon Controller Rectifier. Kelebihan dari pengapian CDI ini, percikan apinya kuat, stabil, dan tidak memerlukan penyetelan rutin. Yang terakhir ada sistem pengapian elektronik atau EFI. Sistem pengapian dikontrol oleh ECU atau Electronic Control Unit yang juga mengatur penyemprotan bahan bakar. Sensor-sensor seperti sensor posisi, crankshaft, suhu, dan throttle membantu menentukan waktu pengapian paling tepat. Kelebihan dari sistem pengapian elektronik yaitu efisiensinya tinggi, emisinya lebih rendah, dan performa mesin tetap optimal. Selanjutnya ada sistem pengisian. Sistem pengisian berfungsi menghasilkan dan menyalurkan listrik untuk pengisian baterai dan kebutuhan lain. Komponennya ada alternator, dioda penyearah, regulator, tegangan, dan kabel penghubung. Prinsip kerjanya dari energi mekanik dirubah menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Selanjutnya ada sistem starter. Yang pertama fungsi. Fungsinya itu sistem starter berfungsi untuk menggerakkan mesin dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan yang cukup untuk proses pembakaran. Memulai siklus kerja, motor bakar, hisap, kompresi, usaha, dan buang. Komponen utamanya ada baterai atau aki, berfungsi untuk menyediakan arus listrik untuk motor starter. Yang kedua, kunci kontak, menghubungkan dan memutus arus ke sistem starter. Selanjutnya ada relay dan solenoid starter, mengalirkan arus besar dari baterai ke motor starter dan menggerakkan pinion gear agar masuk ke ring gear. Selanjutnya ada pinion gear dan ring gear. Pinion dari starter berhubungan dengan ring gear di roda gila untuk memutar poros engkol. Selanjutnya motor starter mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kabel dan sekring berfungsi untuk menyalurkan arus dan melindungi sistem dari hubungan pendek. Cara kerja dari sistem starter yang pertama saat kunci kontak diputar ke posisi start, arus listrik dari aki mengalir ke solenoid starter. Yang kedua, solenoid menarik tuas penggerak sehingga pinion gear menempel pada ring gear di roda gila. Selanjutnya, arus besar kemudian mengalir ke motor starter, menyebabkan armatur berputar. Putaran motor starter diteruskan ke crankshaft, memutar mesin hingga poros pembakaran terjadi. Setelah mesin hidup dan kunci dilepas dari posisi start, solenoid melepaskan pinion gear dan sistem starter berhenti bekerja. Selanjutnya ada jenis sistem starter. Yang pertama, starter elektrik menggunakan motor listrik, paling umum digunakan pada kendaraan modern. Yang kedua, starter manual menggunakan pedal engkol atau kick starter seperti pada motor bebek atau motor lama. Yang ketiga, starter pneumatik atau hidrolik digunakan mesin besar atau alat berat. Selanjutnya ada sistem penerangan dan indikator. Sistem penerangan dan indikator berfungsi untuk menerangi jalan agar pengemudi dapat melihat kondisi di depan kendaraan. Yang kedua, memberikan tanda atau sinyal kepada pengguna jalan lain, belok, berhenti, atau darurat. Selanjutnya, memberi informasi kepada pengemudi tentang kondisi kendaraan.
Bisa itu bahan bakar, suhu mesin, dan oli. Selanjutnya ada sistem penerangan. Komponen utama dari sistem penerangan itu ada aki atau alternator sumber arus listrik untuk seluruh lampu. Yang kedua, saklar lampu untuk menghidupkan atau mematikan lampu. Ada lampu depan menerangi jalan di depan kendaraan. Dibagi menjadi dua, ada low beam untuk penerangan jarak dekat dan high beam untuk penerangan jarak jauh. Yang keempat ada lampu belakang atau tail lamp, memberi tanda posisi kendaraan di malam hari. Selanjutnya yang kelima ada lampu rem atau stop lamp, menyala saat pedal rem ditekan sebagai tanda kendaraan melambat atau berhenti. Yang keenam lampu sein atau turn signal, memberi tanda akan berbelok ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya yang ketujuh ada lampu hazard, menyalakan bersama kanan kiri sebagai tanda darurat. Yang kedelapan ada lampu plat, nomor, dan lampu kabin untuk menerangi plat nomor dan bagian dalam kendaraan. Selanjutnya ada sistem indikator. Komponen utama dari sistem indikator itu speedometer, berfungsi untuk menunjukkan kecepatan kendaraan. Yang kedua, odometer, menunjukkan jarak tempuh kendaraan. Yang ketiga, fuel gauge, menunjukkan jumlah bahan bakar di tangki. Yang keempat, ada temperatur atau indikator suhu, menunjukkan suhu air pendingin mesin. Yang kelima, ada oil pressure warning lamp, menandakan tekanan oli rendah. Yang keenam, ada charge indikator atau aki, menunjukkan apakah sistem pengisian bekerja dengan baik atau tidak. Yang ketujuh ada check engine light pada kendaraan EFI, berfungsi untuk menandakan adanya gangguan pada sistem mesin. Selanjutnya yang keempat ada cara kerja singkat. Yang pertama itu saat kunci kontak dihidupkan, arus dari aki mengalir ke saklar dan ke masing-masing lampu atau indikator. Yang kedua, ketika mesin hidup, alternator menghasilkan arus listrik untuk menjaga semua sistem tetap menyala dan mengisi aki kembali. Selanjutnya ada perawatan sistem kelistrikan. Yang pertama yang bisa dilakukan itu periksa kondisi aki secara rutin, bersihkan terminal dari karat. Yang ketiga, pastikan kabel tidak putus atau kendor. Yang keempat, cek fungsi lampu dan sekring. Yang kelima, hindari konsleting dengan menjaga isolasi kabel. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu sistem kelistrikan adalah bagian vital motor bakar atau bagian yang sangat penting pada motor bakar untuk menerangi, menyalakan motor bakar tersebut. Yang kedua, mengatur pengapian, pengisian, dan penerangan. Yang ketiga, perawatan rutin penting untuk kinerja mesin dan keselamatan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Farid Ada Pamungkas dengan NPM 2454071005 dari TB. Di sini saya akan menjelaskan sistem transmisi manual dan matic. Yang pertama ada pengertian sistem transmisi. Transmisi adalah sistem pemindah tenaga dari mesin ke roda penggerak. Berfungsi mengatur besar kecilnya torsi dan kecepatan kendaraan. Mengubah arah putaran jika diperlukan, misalnya mundur. Yang terakhir dapat berupa manual atau otomatis. Selanjutnya ada fungsi sistem transmisi. Yang pertama mengubah momen puntir dan kecepatan putaran mesin. Yang kedua memungkinkan kendaraan berjalan maju dan mundur. Yang ketiga memungkinkan kendaraan berhenti tanpa mematikan mesin. Yang keempat menyalurkan tenaga mesin ke roda dengan efisien. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem transmisi. Yang pertama itu transmisi manual. Transmisi manual adalah sistem perpindahan gigi yang dikendalikan langsung oleh pengemudi
menggunakan pedal kopling atau tuas persneling. Cara kerjanya, pengemudi menekan kopling untuk memutuskan hubungan mesin dan roda, lalu memindahkan gigi sesuai kebutuhan kecepatan dan torsi. Kelebihan dari transmisi manual ini, akselerasinya lebih responsif, konsumsi bahan bakar lebih efisien, dan biaya perawatan lebih murah. Kekurangannya membutuhkan keterampilan lebih dan bisa melelahkan di lalu lintas padat. Yang kedua, transmisi otomatis automatic. Transmisi otomatis menggunakan torque converter dan sistem hidrolik untuk memindahkan gigi secara otomatis tanpa perlu menginjak kopling. Cara kerjanya, sistem mendeteksi kecepatan dan beban mesin, lalu mengatur perpindahan gigi sendiri. Kelebihannya nyaman digunakan, tidak perlu pindah gigi manual. Kekurangannya konsumsi bahan bakar lebih boros dan biaya perawatannya lebih tinggi. Selanjutnya, transmisi sistem otomatis. Jenis ini merupakan gabungan antara transmisi manual atau otomatis. Cara kerjanya masih menggunakan sistem gigi manual, tetapi kopling dioperasikan secara otomatis oleh aktuator atau sensor, bukan oleh pengemudi. Contohnya motor bebek seperti Honda Supra X, Yamaha Jupiter. Kelebihannya perbedaan gigi mudah tanpa harus menekan kopling. Kekurangannya perbedaan gigi masih terasa, tidak selalu transmisi otomatis penuh. Yang keempat, transmisi dual clutch DCT. Transmisi dual clutch adalah jenis transmisi otomatis yang menggunakan dua kopling untuk memisahkan gigi ganjil dan genap. Cara kerjanya saat kopling menggerakkan gigi aktif, kopling lain sudah menyiapkan gigi berikutnya, membuat perpindahan gigi sangat cepat dan halus. Kelebihannya akselerasinya cepat, efisiensinya tinggi, dan perpindahan giginya halus. Kekurangannya struktur lebih kompleks dan biaya servis lebih mahal. Selanjutnya ada komponen transmisi manual. Yang pertama ada kopling. Kopling berfungsi untuk memutus dan menghubungkan tenaga dari mesin ke transmisi. Saat pedal kopling ditekan, tenaga mesin terputus agar perpindahan gigi bisa dilakukan tanpa merusak gigi transmisi. Saat pedal dilepas, tenaga mesin kembali disalurkan ke roda melalui transmisi. Yang kedua ada poros input, poros output, dan poros gigi tengah. Poros input berfungsi untuk menghubungkan tenaga dari kopling ke dalam transmisi. Poros tengah menyalurkan tenaga dari poros input ke gigi percepatan. Yang ketiga, poros output meneruskan tenaga hasil perbandingan gigi ke poros penggerak atau drive shaft. Ketiga poros ini bekerja sama untuk mengatur kecepatan dan torsi kendaraan. Yang ketiga ada gigi percepatan atau gear set. Gear set merupakan kumpulan gigi dengan rasio berbeda-beda yang menentukan kecepatan dan tenaga. Gigi, ke- gigi kecil menghasilkan kecepatan tinggi, dan gigi besar menghasilkan tenaga besar atau torsi tinggi untuk tanjakan atau beban berat. Yang keempat ada synchron mesh. Komponen ini berfungsi untuk menyamakan putaran gigi sebelum gigi berpindah. Dengan adanya synchron mesh ini, perpindahan gigi menjadi halus dan tidak menimbulkan suara kasar atau grinding. Biasanya terdapat pada transmisi modern untuk kenyamanan pengemudi. Yang kelima ada tuas pemindah gigi atau shift lever. Tuas ini digunakan oleh pengemudi untuk memilih dan memindahkan gigi sesuai kebutuhan yang diperlukan. Tuas terhubung ke mekanisme pemindah di dalam transmisi melalui link KG atau kabel. Gerakan tuas menggeser hub sleeve untuk mengaitkan gigi yang diinginkan. Yang terakhir ada rumah transmisi atau transmission case.
merupakan wadah atau penutup utama yang menampung seluruh komponen transmisi. Terbuat dari logam kuat, biasanya aluminium atau besi cor. Berfungsi untuk melindungi komponen dari debu, kotoran, serta menampung oli pelumas agar sistem bekerja halus dan tahan lama. Selanjutnya ada cara kerja transmisi manual. Cara kerja yang pertama, pengemudi menekan pedal kopling untuk memutus tenaga mesin. Saat pedal kopling ditekan, hubungan antara mesin dan transmisi akan putus. Hal ini dilakukan agar pemindahan gigi bisa dilakukan tanpa merusak gigi percepatan karena tidak ada tenaga yang mengalir ke transmisi. Yang kedua, gigi dipindahkan sesuai kecepatan kendaraan. Pengemudi mengatur posisi tuas persneling untuk memilih gigi yang sesuai dengan kecepatan dan kebutuhan tenaga. Misalnya gigi satu untuk mulai jalan, torsi besar, gigi tinggi untuk kecepatan tinggi, torsi kecil. Yang ketiga, melepas pedal kopling untuk meneruskan tenaga ke roda. Setelah gigi dipindah, pedal kopling dilepaskan perlahan agar tenaga mesin kembali mengalir ke transmisi dan poros penggerak roda. Pada tahap ini, kendaraan mulai bergerak dengan kecepatan sesuai gigi yang dipilih. Yang keempat, perpindahan gigi dilakukan secara manual oleh pengemudi. Semua proses melalui dari penekan kopling, memindahkan gigi, hingga melepas kopling dilakukan sepenuhnya oleh pengemudi. Karena itu disebut transmisi manual, berbeda dengan transmisi otomatis yang berpindah gigi sendiri. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan transmisi manual. Kelebihannya yang pertama, lebih irit bahan bakar, akselerasinya lebih responsif, dan yang ketiga, perawatan lebih murah. Yang keempat, kontrol kendaraan lebih maksimal. Kekurangannya, pengoperasian lebih rumit, membutuhkan keterampilan, mengatur dan kopling dan gas, tidak nyaman di saat lalu lintas itu mengalami kemacetan. Selanjutnya ada komponen transmisi otomatis atau matic. Yang pertama itu ada torque view converter atau pengganti kopling. Pengganti kopling ini berfungsi sebagai pengganti kopling pada mobil manual, menghubungkan dan memutus tenaga dari mesin ke transmisi secara otomatis, bekerja menggunakan oli transmisi untuk menyalurkan tenaga tanpa pedal kopling. Terdiri tiga bagian utama, yaitu pump impeller, turbin, dan stator yang bekerja berdasarkan aliran fluida bertekanan. Selain memindahkan tenaga, torque converter juga menggandakan torsi saat kendaraan mulai bergerak. Yang kedua, planetary gearset merupakan inti dari sistem transmisi otomatis yang mengatur perubahan gigi. Terdiri dari shunts gear, gear, dan ring gear. Kombinasi putaran dari ketiga komponen ini menghasilkan berbagai rasio gigi otomatis. Sistem ini memungkinkan perubahan gigi terjadi pada pemutusan tenaga, sehingga perpindahan terasa sangat halus. Yang ketiga ada hydraulic system, berfungsi untuk menggerakkan aktuator dan kopling hidrolik di dalam transmisi. Menggunakan tekanan oli transmisi, tekanan oli ini dikontrol sesuai kecepatan kendaraan dan beban mesin untuk menentukan kapan gigi berpindah. Tanpa sistem hidrolik, transmisi otomatis tidak bisa bekerja karena semua mekanismenya bergantung pada tekanan fluida. Yang keempat ada valve body. Valve body adalah otak mesin transmisi otomatis, berisi banyak saluran dan katup yang mengatur arah aliran dan tekanan oli hidrolik. Katup-katup ini bekerja sesuai sinyal dari TCU untuk mengatur perpindahan gigi, tekanan kopling, dan brake band. Selanjutnya ada control unit atau TCU. TCU adalah komputer pengendali elektronik pada transmisi otomatis.
menerima data dari berbagai sensor seperti kecepatan kendaraan, posisi throttle, suhu oli, dan RPM mesin atau kecepatan mesin. Mengatur waktu pindahan gigi agar halus, efisien, dan sesuai kondisi berkendara. Bekerja sama dengan ECU atau Engine Control Unit agar mesin dan transmisi selaras dalam performa. Selanjutnya, cara kerja transmisi otomatis. Yang pertama itu torque converter menghubungkan mesin dan transmisi secara otomatis. Torque converter berfungsi menggantikan kopling pada mobil manual. Komponen ini menggunakan oli transmisi atau ATF untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke transmisi tanpa perlu pedal kopling. Saat kendaraan diam, torque converter memutuskan aliran tenaga secara otomatis. Dan saat gas ditekan, fluida akan menyalurkan tenaga ke roda mesin. Selain itu, torque converter juga menggandakan torsi saat mobil mulai bergerak, sehingga akselerasinya lebih halus. Yang kedua, sistem hidrolik mengatur perpindahan gigi berdasarkan kecepatan dan beban mesin. Transmisi otomatis menggunakan sistem hidrolik atau oli bertekanan untuk mengatur kapan gigi berpindah. Tekanan oli ini dikontrol oleh valve body dan TCU atau Transmission Control Unit berdasarkan data dari sensor kecepatan, putaran mesin, dan posisi throttle. Saat kecepatan naik atau beban berubah, sistem otomatis akan mengubah rasio gigi tanpa campur tangan pengemudi. Proses ini membuat perpindahan gigi sangat halus dan cepat. Yang ketiga, pengemudi hanya mengatur pedal gas dan rem. Pada transmisi otomatis, pengemudi tidak perlu menginjak kopling atau memindahkan tuas gigi secara manual. Cukup dengan menekan pedal gas untuk mempercepat dan pedal rem untuk memperlambat. Sistem transmisi akan menyesuaikan gigi secara otomatis agar tenaga dan efisiensi bahan bakar tetap optimal. Cara kerja sederhana dari sistem transmisi otomatis ini, mesin menghasilkan tenaga diteruskan ke torque converter. Torque converter menyalurkan tenaga ke planetary gearset. Sistem hidrolik dan TCU mengubah perpindahan gigi otomatis sesuai kondisi kendaraan. Tenaga dari transmisi diteruskan ke roda. Kendaraan melaju tanpa perlu ganti gigi manual. Kelebihan dan kekurangan transmisi otomatis. Kelebihannya nyaman dan mudah digunakan, tidak perlu mengoperasikan kopling, dan cocok untuk kondisi lalu lintas padat. Kekurangannya kondisi bahan bakar lebih boros, biaya perawatan dan perbaikan lebih mahal, dan akselerasi lebih lambat dibandingkan manual. Selanjutnya ada perbandingan manual dan otomatis. Pengoperasiannya transmisi manual menggunakan kopling dan gigi, transmisi otomatis tanpa menggunakan kopling. Efisiensi bahan bakar lebih irit dibanding transmisi otomatis lebih boros. Kenyamanannya, transmisi manual kurang nyaman dan transmisi otomatis lebih nyaman digunakan. Biaya servis, transmisi manual lebih murah dan transmisi otomatis lebih mahal. Dari kontrol kendaraan, transmisi manual lebih maksimal, transmisi otomatis kurang presisi. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, transmisi berfungsi menyalurkan tenaga mesin ke roda. Yang kedua, transmisi manual unggul dalam efisiensi dan kontrol. Yang ketiga, transmisi otomatis unggul dalam kenyamanan. Yang keempat, pemilihan tergantung kebutuhan dan kondisi pengguna. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.